Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji yaitu suratul Baqarah ayat yang ke-197. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang perintah untuk melaksanakan haji dan umroh. Ini bagi yang mampu adalah hukumnya wajib sekali seumur hidup untuk haji.
Nah, kalau umroh ini bisa berkali-kali. Artinya kalau haji itu dituntut hanya sekali saja. Nah, ayat ini menjelaskan ya, bahwa haji itu ada waktu-waktunya. Tidak boleh melaksanakan haji di luar waktunya dan juga di luar tempatnya. Al-Hajju, ini ayat Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji atau waktu haji atau musim haji adalah ashhurun, pada bulan-bulan ma'lumatun yang telah dimaklumi. Jadi bukan haji itu bulan, bukan haji itu bulan, tapi pelaksanaan haji yaitu ada pada bulan-bulan yang dimaklumi. Apa itu bulan-bulan yang dimaklumi? Adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Nah, ini ada perbedaan pendapat tentang bulan Dzulhijjah. Mayoritas ulama berpendapat sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi Imam Malik sampai akhir Zulhijjah. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kalau ingin melaksanakan haji, itu harus pada bulan-bulan itu. Tidak boleh sebelum Syawal sudah ihram haji. Tidak sah. Nah, kalau kemudian dimulai dari bulan Syawal, berarti ihram hajinya akan berlangsung sangat lama. Itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian sampai kira-kira tanggal 10 atau pertengahan Dzulhijjah. Itu berarti sekitar 2,5 bulan. Begitu sudah ihram, maka dilarang apa saja, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Jadi pakaiannya hanya bawahan, ya, kemudian sorban, ya, itu saja. Tidak boleh pakai penutup kepala, peci, topi, nggak boleh. Pakai wangi-wangian setelah ihram nggak boleh. Kemudian berkumpul dengan suami istri, berkumpul maksudnya berhubungan badan, nggak boleh. Jadi dilarang hal tersebut. Berburu dan seterusnya, banyak sekali yang tidak diperbolehkan ketika seorang melakukan ihram. Tapi makan boleh, ya. Nah, demikian pula kalau orang sholat itu setelah takbiratul ihram tidak diperbolehkan selain gerakan dan bacaan sholat. Ya, makan aja nggak boleh, minum nggak boleh. Haji setelah ihram banyak yang tidak boleh, tapi masih boleh makan, boleh minum, boleh bicara. Ya, ini maksudnya kalau sudah ada batasannya ihram, berarti hal-hal yang dilarang saat orang melakukan ihram itu tidak boleh dikerjakan. Nah, itu bisa dilakukan pada bulan-bulan itu. Selain bulan ini tidak sah, ya, ihramnya. Faman barang siapa farodo yang mengerjakan atau yang mewajibkan, yang berihram maksudnya, fihinna di dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haji disebut, ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sampai 10 Dzulhijjah. Apa dia mewajibkan? Al-hajjah, yaitu haji. Kalau dia sudah berniat haji, sudah ihram, maka fala rofathah. Maka tidak boleh berbuat rofas. Rofas itu adalah dimaknakan bersenggama. Bersenggama suami istri, ya, itu tidak boleh. Bahkan kemudian rofas juga dimaknakan yang terkait dengan itu. Ya, misalkan merayu, nggak boleh merayu, ya.
Bayangkan kalau sudah ikhram di awal Syawal itu lama sekali gitu ya. Ya silakan, itu ibadah kepada Allah ya. Banyak sekali eh, fadilahnya itu. Kalau sudah diniatkan ya harus dilaksanakan konsisten. Nggak boleh rofas, merayu, apalagi bersenggama. Dan juga kata-kata yang, apalagi yang itu jorok, itu nggak boleh. Yang berbau-bau itu ya, berbau-bau ya porno, nggak boleh ya. Kalau suami istri kan boleh ya, ngomong sama suami istri itu boleh itu merayu-rayu gitu ya, boleh. Kalau memang senang suami istri silahkan aja. Bukan hanya berkata-kata malah ya, lebih dari itu boleh itu suami. Nah, saat ihram nggak boleh. Apalagi bukan suami, bukan istrinya, wah tambah haram lagi. Tapi godaannya kan besar sekali ya ketika itu, musim itu. Semua ya manusia ya, maksudnya yang haji itu dari berbagai macam negara ya, suku bangsa itu kumpul di sana, ketemu semua. Ada yang nggak pernah kita lihat sama sekali, ketemu di sana itu. Menggoda itu banyak. Godaannya banyak sekali. Berat gitu ya. Nggak boleh kita berkata-kata yang itu terkait dengan eh, porno, ya nggak boleh. Wala fusuko, dan juga tidak boleh berbuat maksiat, fasik. Nah ini fala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Ini ada yang membaca qiraah sab'ah itu tiga macam bacaan di sini. Qiraah sab'ah. Yang pertama adalah membaca fala rofasun, wala fusukun, wala jidala. Ini yang membaca adalah Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr. Ya, itu membaca rofasun, yang dibaca rofa dengan tanwin dhammah, wala fusukun, wala jidala, baca fathah. Yang pertama. Yang kedua dibaca fala rofasun, wala fusukun, wala jidalun. Imam Abu Ja'far. Selain ketiga imam itu membaca fala rofasa, wala fusuko, wala jidal. Tidak ada apa namanya pertentangan makna, ya. Karena fala rofasun itu juga apa meniadakan, nah, melarang untuk berbuat rofas juga. Rofasun menjadi rofa. Jadi tidak boleh ada rofas. Ya. Kalau fala rofasa sama sekali nggak boleh ada rofas. Jadi peniadaan dengan membaca fathah itu lebih umum ya, lebih umum. Jadi nggak boleh sama sekali rofas, kemudian berbuat maksiat. Ya ini kan kadang-kadang bohong ya. Eh, maksiat-maksiat kecil itu, waduh, kadang-kadang ya kalau udah kebiasaan ini nyampe juga di sana. Ada beli-beli di sana gitu ya, ingin murah, ngakunya di sana tadi dapatnya sekian kok di sini nggak boleh misalkan, padahal dia belum ke sana juga ya, bohong, apalagi mencuri dan seterusnya nggak boleh, menipu nggak boleh. Kalau sudah ihram maka fokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala jidala, dan tidak boleh bertengkar, berjidal, bertengkar, berdebat, kecuali untuk hal-hal yang hak. Ya. Kalau hanya sekedar perbedaan pendapat tidak boleh di sana. Ya, sekedar misalkan ini kita ini megang apa sentuhan suami istri boleh nggak? Ini mazhab ini nggak boleh. Jadi tidak boleh ada perdebatan sekecil apapun saat sedang ihram. Bertengkar dan sebagainya itu gimana ya menghindari itu ya, seorang segitu banyaknya. Kadang-kadang ada rasa jengkel dan seterusnya akhirnya terucap gitu ya. Itulah ininya, godaannya.
karena bertemu dengan berbagai macam manusia di situ. Jadi itu untuk meredam nafsu diredam di sini. Ada nafsu bahimia, itu nafsu hewani. Apa rofas tadi itu? Suka yaitu ya memuaskan syahwat, maka nggak boleh di sana. Ya, senggama, kemudian berkata-kata corok nggak boleh. Wala fusuqa nggak boleh berbuat maksiat, itu nafsu kebinataan ya, binatang binatang galak, binatang kayak apa ya, binatang itu macan kayak itu nggak boleh, singa. Dan juga tidak boleh jidal yang sering dilakukan oleh setan dan kawan-kawan yang dilatih untuk itu. Fil haji, di dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah ihram maka nggak boleh tiga ini, ya, rafas, kemudian maksiat, dan juga tidak boleh jidal, berdebat, apalagi bertengkar, apalagi memukul. Rebutan untuk mencium hajar aswad bisa saling pukul-pukul itu. Nah, kalau udah begitu gimana ini? Langgar itu. Gara-gara ingin mencium hajar aswad, malah melanggar aturan-aturan ini. Ya, tengkar. Rebutan masuk toilet, tengkar gitu di sana. Aduh. Makanan, tengkar gitu. Bertengkar-tengkar terus. Ya. Budaya yang berbeda antara Indonesia dengan negara lain, bertengkar juga nanti bisa. Ya, itulah bagaimana kita bisa menjaga ya hati lisan kita agar tidak terjebak ke dalam tiga larangan ini. Wama taf'alu, wama dan apapun taf'alu yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan, kebaikan apapun yang kalian kerjakan, sekecil apapun yang kalian kerjakan, ya'lamullah, ya'lam maka ya'lamullah, maka Allah mengetahuinya. Allah pasti mengetahuinya. Ya. Jadi karena Allah mengetahuinya, maka di saat ihram itu lakukan kebaikan apapun, ya, karena pasti Allah akan membalasnya. Ya sudah diketahui kalau beribadah di Masjidil Haram itu, ya, itu fadilahnya luar biasa. Demikian pula beribadah saat ihram, luar biasa. Demikian pula maksiat pada saat ihram juga luar biasa ininya. Ininya apa? Balasannya juga luar biasa. Jadi yang baik juga luar biasa, yang tidak baik juga luar biasa. Ini balasannya. Maka ya ditekankan di sini Allah mengetahui semua. Bahkan tidak hanya kebaikan yang kalian lakukan, keburukan pun Allah pasti mengetahui. Di sini hanya disebut khair, kebaikan. Untuk memotivasi kita agar memperbanyak kebaikan. Fokus kepada kebaikan. Yang sudah pernah haji sudah bisa merasakan itu ya. Bagaimana godaannya saat haji, kumpul dengan berdesak-desakan dengan banyak orang seperti itu, bisa tidak terjebak dengan tiga hal ini. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal at-taqwa, adalah takwa. Jadi terkait dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ini dulu ya, rombongan haji dari Yaman ya, itu kalau haji dia itu tidak membawa bekal. Jadi udah berangkat aja gitu ya. Nyampe di Mekah habis ya, dia butuh makan, butuh macam-macam, akhirnya minta-minta. Jadi beban kehadirannya menjadi beban yang lain. Itu jangan sampai seperti itu.
Sehingga watazawwadu, maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Dalam hal ini bekal itu ada dua. Bekal untuk kehidupan dunia dan bekal untuk kehidupan setelah dunia. Ya. Tapi kaitan ayat ini adalah terkait dengan tadi itu. Jangan seperti orang eh, yang dulu itu orang Yaman, rombongan Yaman, akhirnya menjadi beban karena minta-minta saat di tanah haram, minta-minta. Ya, nggak punya bekal, minta-minta. Maka dalam hal ini kita perlu menyiapkan bekal, baik bekal dunia maupun bekal akhirat. Bekal dunia saat haji, ya dicukupkan lah. Kita di sana, kebutuhan makan kita, kebutuhan transportasi kita, akomodasi kita, cukup. Ya. Jangan sampai kita menjadi beban kepada teman-teman kita, karena habis uang kita. Cukup. Dan lebih penting dari itu adalah bekal takwa. Jangan sampai kita di tanah haram, ya, ini miniatur dari kehidupan itu, kita nggak punya bekal takwa. Akhirnya apa? Serobot-serobot. Larangan Allah hantam saja. Perintah-perintah Allah tidak dia jalankan. Ya nggak boleh. Justru yang paling baik adalah bekal takwa. Mana saja yang Allah larang, ya tidak dilaksanakan. Mana saja yang Allah perintahkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu paling baik bekal itu takwa. Meskipun demikian, bekal-bekal dunia berupa kebutuhan fisik itu juga perlu disiapkan. Jadi bekal dunia akhirat. Termasuk kita, ya, meskipun tidak sedang haji, ya kita perlu bekal, ya, untuk kebutuhan keluarga kita, untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita, itu penting. Kalau tidak ya terlantar dan sebagainya, itu akhirnya menjadi beban juga bagi yang lain. Tapi lebih penting dari itu adalah bekal ketakwaan. Kenapa? Kalau bekal dunia itu sementara, tapi bekal akhirat itu selama-lamanya. Ya, bekal dunia saja perlu kita siapkan secukupnya, padahal perjalanan dunia itu pendek. Kalau haji, ya itu masanya juga tidak lama, itu saja kita perlu siapkan, apalagi bekal kita nanti setelah mati yang selama-lamanya itu. Maka itu yang kita utamakan. Maka bekal itu baik-baik semua, tapi yang paling baik adalah bekal berupa ketakwaan. Di makna watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa itu dimaknakan bekal dunia akhirat, siapkan semua, tapi sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Kenapa? Karena bekal ketakwaan itu akan menjadi bekal kita saat sudah meninggalkan dunia. Wattakuni dan bertakwalah kalian kepadaku. Ya, ada ya mutakallim yang dibuat. Wattakuni, ada ya-nya tapi dibuang. Bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jadi perintahnya kepada orang-orang punya akal. Yang nggak punya akal ya enggak, gitu ya. Dan Allah berikan akal itu kepada manusia, makhluk yang namanya manusia itu. Ya. Kalau tidak bisa menggunakan akalnya, berarti dia zalim. Yang paling zalim adalah tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling zalim itu. Malah menyembah yang lain. Kenapa? Karena yang menciptakan dia adalah Allah, memberikan rezeki dia adalah Allah, ya. Tapi dia malah menyembah selain Allah. Berarti tidak menggunakan akalnya. Mestinya kalau menggunakan akalnya, dia hanya menyembah kepada yang menciptakan dia. Dia hanya menyembah kepada yang memberikan rezeki kepadanya. Malah menyembah-nyembah yang lain. Malah menyembah harta. Menyembah
pangkat, menyembah, dan seterusnya. Kalau orang-orang jahiliyah malah menyembah patung. Kalau menyembah patung itu kan berarti zolim dia, tidak menggunakan akal. Jadi mereka yang menggunakan akal, ayo takwa kepadaku, takwalah kepada Allah. Laisa alaikum junahun. Ayat ini terkait dengan kekhawatiran ya para sahabat, ya apakah boleh sambil berdagang, ya. Jadi saat ihram haji itu boleh mencari ma'isyah atau tidak. Maka ada yang kemudian eh, tidak melakukan itu semua. Jadi saat ihram berapa bulan itu tidak melakukan perniagaan apapun. Maka dengan ayat ini boleh silahkan. Tapi yang penting bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama tetap haji. Adapun berdagang, sampingan saja. Jangan utama. Kalau utama berarti sudah ambrol hajinya. Ya sampingan apa? Misalkan sambil jualan minyak wangi atau sambil jualan buah-buahan, ya terus kain, ya, silakan saja. Ya nanti di luar Masjidil Haram boleh. Kemudian misalkan jasa sewa, misalkan ya sewa menggendong orang yang membutuhkan, misalkan silakan. Maka kita jumpai saat haji itu juga banyak yang menawarkan jasa. Itu para mahasiswa itu, para muda-muda itu menawarkan jasa itu. Jasa apa bimbing atau jasa membawa apa yang butuh bantuan gitu. Dapat uang dia. Saat haji juga dapat uang. Tapi yang utama jangan niat hajinya itu niat untuk mencari uang. Itu sampingan. Laisa alaikum, laisa tidaklah atau bukanlah alaikum bagi kalian junahun, tidak ada dosa bagi kalian. Anta betagu, yaitu kalian mencari fadlan, disebut karunia. Rizki itu karunia. Mirrabbikum dari Tuhan kalian. Itu apa? Berdagang, jasa, dan seterusnya. Tidak ada apa-apa, tidak masalah. Faida afaktum, ya. Ceritanya kalau zaman dulu haji pakai kapal itu bawa barang itu, ya, karena boleh membawa lebih dari batas muatan itu boleh. Kalau sekarang sepertinya susah ya membawa barang dagangan, kecuali pakai ekspedisi. Nah, itu monggo silakan. Tapi yang penting itu bukan utama. Kalau utama berarti ya dapatnya hanya harta saja. Utamanya tetap haji. Faida afatum, maka apabila kalian bertolak min arafatin dari Arafah. Ini menunjukkan bahwa haji itu, ciri haji itu adalah Arafah. Kalau umroh tidak ada Arafah. Maka Arafah ada waktunya. Sehingga haji nggak boleh sembarangan. Nggak boleh di luar waktu ini. Jadi Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang menetapkan tanggal itu adalah mengikuti dari negaranya tentunya, dari Saudi. Ya, sana menetapkan. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari siang masuk waktu zuhur, itu sudah boleh, sudah waktunya wukuf di Arafah. Itu bisa sampai malam, sampai pagi, subuh. Ya. Tapi kemudian prakteknya sampai sore, sampai isya, kemudian sudah beranjak ke Muzdalifah. Nanti Muzdalifah mabit, meskipun sebentar. Ya, mabit itu setelah lewat tengah malam sampai pagi itu di Muzdalifah. Meskipun sebentar itu harus berhenti, diam. Ya, di sini perintahnya adalah fadhkurullah. Fadhkuru, maka zikirlah kalian, ingatlah kalian, ya, maksudnya berzikir Allah kepada Allah, yaitu membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan talbiyah. Indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Masy'aril haram ini adalah bukit di Muzdalifah. Jadi
batas akhir Musdalifah mau ke Mina. Itu ada bukit, ya. Itu disebut Masy'aril Haram. Ini saya belum haji tapi ya ya harus ini, ilmunya boleh tahu duluan gitu ya. Insya Allah nanti ada sudah ada porsinya tahun 2009. Insya Allah. Ya, sudah daftarnya sejak 2013, Pak. Lama juga ya dulunya. Ya insya Allah mudah-mudahan sampai usianya. Nah itu bukit itu disebut sebagai namanya adalah Quzah, ya. Itu bukit yang disebut Masy'aril Haram, termasuk tanah haram itu Muzdalifah. Itu di situ diam sebentar, ya. Batasnya adalah tengah malam sampai pagi, ya. Di situ digunakan untuk zikir dan juga mengambil kerikil, ya. Bekal untuk nanti lempar jumroh di Mina paginya, ya. Maksudnya menuju ke Mina nanti setelah siang baru melempar jumroh Aqobah. Wadkuruhu, berzikirlah kalian kepadanya, kepada Allah, kama sebagaimana hadakum. Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Ya, jadi Allah berikan petunjuk kepada kalian, itu kalian berzikir kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah sampai kalian berada di Masy'aril Haram, sampai kalian bisa wukuf di Arafah tadi sebelumnya, itu ya zikir kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Ya mudah-mudahan kita semua ya, insya Allah bisa haji. Pak Haji sudah haji ya? Alhamdulillah. Wa in kuntum, wa in ini sebenarnya innya ini inna, wa inna, tapi dimukhafafkan. Jadi wa in, sesungguhnya mestinya. Sesungguhnya kalian min qablihi, sebelumnya itu, ya. Sebelumnya itu kalian laminadh dhalin, sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi kalian sebelum datangnya Al-Qur'an, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesat, nggak tahu jalan gitu, ya, nggak tahu kebenaran. Dengan adanya Al-Quran, maka ada petunjuk-petunjuk, ada eh, apa aturan-aturan dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah, sehingga kalian tidak menjadi termasuk orang-orang yang sesat. Semua ini perlu disyukuri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, demikian kajian malam hari ini. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam, yaitu yang melaksanakan haji. Yang sudah haji bisa haji lagi, yang belum haji insya Allah bisa haji. Ya, nah ini luar biasa ini. Hadirin. Dan kita semua, keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Oke. kasih semuanya. Assalamualaikum. Pamit.